Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada malam hari ini. Untuk itu kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita sak teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan ayat yang terakhir ayat 9 kita membaca bersama-sama. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan ayat 7 Amang. atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang,
sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Ayat yang ke-9 kita baca bersama. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan ayat 2. Di jalanku ku diiring. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami
dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi di pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 2, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah
kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku
mari kita berdoa. Sebagaimana yang menjadi kerinduan, pengakuan dari penulis lagu ini, aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Demikian juga kami. Sebagaimana kerinduannya agar selalu dekat dengan Tuhan, sebagai pertanda memang dia milik Tuhan. Itu juga yang menjadi kerinduan kami. Semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan kami perdengarkan, biarlah kami semakin dikuatkan, semakin dicerahi tentang siapakah kami ini dan bagaimana kami harus hidup, dan apa yang menjadi janji Tuhan kepada kami. Kami menolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah ya Tuhan, sapa dan lawat kami, agar kami semakin bermisi bagi Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 29. Saya akan membacakannya, silakan saudara-saudari mengikutinya dalam hati masing-masing ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, sebelum saya menyampaikan apakah gerangan pesan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, izinkan saya menyapa kita dengan sebuah pantun ya. Dan biasanya kalau pantun didengarkan, karena pantun itu saudara-saudari komunikasinya bukan head to head itu ya. Pantun itu bukan head to head tapi heart to heart. Sehingga biasanya kita akan merespon itu kan begitu ya. Jangan hanya di pesta-pesta kalau ada upasa disampaikan, wah kita langsung meresponnya. Imma tutu, kami di Simalungun, aima tongon. Kalau di Jakarta katanya cakep kan begitu ya. Pantun yang pertama. Pasar Minggu, pasar Jumat, selamat hari Minggu semakin menjadi berkat. Enggak semangat ini. Saudara-saudari belum lapar toh, saya juga belum lah. Saya ulang kembali ya. Pasar Minggu, pasar Jumat, selamat hari Minggu semakin menjadi berkat. Pertanyaan, bahasa cakep di sana. Pertanyaannya saudara-saudari, bagaimana caranya agar engkau dan saya semakin menjadi berkat? Lalu dalam hal apa engkau dan saya itu semakin menjadi berkat? Mari kita lihat dulu apakah gerangan pesan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 tadi. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, pertanyaan yang pertama adalah apa yang terjadi di sana?
Sehingga Rasul Paulus perlu mengirimkan surat ini. Biasanya surat-surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus itu untuk menjawab, merespon pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Lalu saudara-saudari, apa sih yang sedang terjadi di sana? Saudara tentu setuju kalau saya mengatakan begini, karena memang ada dalam teori itu ya, dalam teori counseling, kebetulan saya orang pastoral, bahwa saudara-saudari perilaku saya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau engkau sering-sering bergaul dengan orang-orang baik, maka kebaikan itu akan menular padamu. Lingkungan membentuk perilakumu. Kalau kau bergaul dengan orang-orang yang suka ngerumpi, maka saudara-saudari lingkungan itu akan mempengaruhi dirimu menjadi juga suka ngerumpi. Kalau kau suka bergaul dengan orang yang suka main judi online skater, saudara-saudari, maka suatu waktu engkau juga akan terpengaruh. Itu yang dikatakan saudara-saudari oleh teori itu. Kalau ada di antara misalnya saudara-saudara kalian yang kena dampak narkoba, saudara-saudari, mengapa mereka harus masuk panti rehabilitasi? Itu dasar pemikirannya. Kalau di lingkungan yang sama, saudara-saudari, kecuali dia punya intrinsic motivasi yang kuat, dia tidak akan berubah. Dia bisa saja berjanji akan berubah, bertobat dan lain sebagainya, kenyataannya tidak begitu. Sehingga perlu diambil dari lingkungannya, masuk ke panti rehabilitasi. Di tengah-tengah gereja, saudara-saudari, apa yang dikatakan teori juga benar, bahwa bisa saja pengajaran-pengajaran datang ke tengah-tengah jemaat yang bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia ini. Mari kita lihat apakah gerangan yang lebih spesifik terjadi di sana. Mari kita buka Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian saudara-saudari, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain yang penekanannya saudara-saudari, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan karena perbuatan, bukan karena iman. Bukan karena anugerah. Lalu kita baca lagi saudara-saudari pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, mungkin udah marah ini Rasul Paulus ya. Capek-capek dia bermisi ke sana mengajarkan bahwa pembenaran keselamatan karena anugerah tiba-tiba. Lalu mereka berbalik 180 derajat. Siapakah yang telah mempesona kamu? Sepertinya saudara-saudari mereka terhipnotis dengan ajaran yang baru itu. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bayangkan saudara-saudari sampai 2 kali diulang Rasul Paulus tentang yang bodoh itu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Anak-anak Allah adalah orang-orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dan diingatkan supaya mereka bertobat saudara-saudari, ayat yang ke-11 pasal ke-3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, itulah maksud tujuannya Rasul Paulus mengirim surat ke mereka karena dia menemukan fakta bahwa jemaat hasil misinya, hasil binaannya, imannya goyah. Imannya goyah saudara-saudari, kemudian beralih. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan tentu sepakat dengan saya kalau saya mengatakan bahwa ada berbagai macam faktor yang bisa
menyebabkan saudara-saudari iman kita yang hadir di sini goyah. Saya senang dengan lagu nomor 130 di poin 9 itu ya. Refrennya dalam Kristus Tuhan ku beriman, kita akan menang kelak. Ada berbagai macam faktor saudara-saudari yang menyebabkan iman kita pada zaman sekarang ini bisa goyah. Tentu karena pengaruh juga ya pengajaran-pengajaran dari tetangga-tetangga kita. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan izinkan saya pada satu waktu, ya saya ingat 2012 kali ya, memimpin rombongan menjadi apa istilahnya itu ya, coach rohani lah ya. Dalam perjalanan ke Israel, lalu salah satu destinasinya adalah mengunjungi anak sungai Yordan. Jadi bukan sungai Yordan di mana Yohanes membaptis Tuhan Yesus, bukan, tapi anak sungainya itu yang airnya memang sangat jernih sekali. Dan banyak ikan yang besar-besar bersiliweran. Kubayangkanlah kalau itu di Medan sudah habis ikan itu ya. Sudah ditangkapi, digoreng, dipanggang macam-macam lah saudara-saudari ya. Tapi di sana waduh luar biasa. Lalu ada yang meminta kepada saya sebagai coach spiritual rohani mereka, Pak Pendeta, tolonglah kami dibaptis ulang di anak sungai Yordan ini, Yardenit ini. Saudara-saudari, saya mengerti apa yang dibalik pikiran mereka. Seolah-olah saudara-saudari karena ada ajaran kalau Anda enggak dibaptis selam, Anda tidak akan selamat. Seolah-olah baptisan itu yang menyelamatkan, bukan kasih karunia Tuhan. Saya bilang kepada mereka, kamu sudah dibaptis belum? Lalu mereka jawab, sudah Pak Pendeta. Lalu kalau kamu sudah dibaptis, untuk apa lagi dibaptis ulang? Saya bilang. Apakah kau berpikir bahwa baptis ulang ini yang menyelamatkanmu, bukan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus? Saya bilang. Dan formula yang dipakai juga serupa, caranya aja yang berbeda saya bilang. Satu diselam, satu dipercik, tapi formulanya kan enggak beda. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau Anda mau bawa airnya itu dalam misalnya botol aqua, kenang-kenangan lah kan gitu ya. Ya silakan. Tapi jangan berpikir bahwa itu sama seperti air Zam-Zam. Yang diyakini oleh saudara kita yang di sebelah itu punya dalam tanda kutip khasiat. Silakan saya bilang, saudara-saudari goyah karena apa? Pengajaran dari sebelah. Kalau kamu enggak baptis ulang, kamu tidak akan selamat. Saudara-saudari, di mana dasar Alkitabnya itu? Saya berulang-ulang mengatakan di sini karena di sini paling banyak yang hadir itu orang-orang muda. Apalagi yang bisa membuat iman saudara-saudari goyah. Mohon jangan tersinggung kepada saya. Kalau saya ucapkan ini ya saudara-saudari, kalau tersinggung pantunnya biasa lah ya. Jalan-jalan ke kampung rambutan, hati-hati di sana banyak preman. Kalau ucapan saya menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Tongdang semangat. Sekali lagi ya, jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati di sana banyak preman. Kalau ucapan saya menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Supaya kuteruskan khotbahku ini. Saudara-saudari, bukankah benar bahwa sering juga menggoyahkan kita iman percaya kita? Ketika apa? Ketika usia makin bertambah, ketakutan makin meningkat, apalagi kaum perempuan. Ya, kalau kau masih muda-muda di bawah 25-an, doamu masih hebat. Tuhan kirimkan aku jodoh yang kaya dan ganteng, kan begitu. Lalu tambah lagi usia terus 25, 26, 27, 28. Wah, doanya pun berubah ini kan. Kok nggak dapat jodoh ini? Doanya bukan lagi Tuhan kirimkan aku jodoh yang ganteng dan kaya, tapi cukup yang kaya saja. Dan itu normal. Normal, saudara-saudari, karena perempuan berpikir jauh ke depan. Perempuan itu yang suka saving, memikirkan masa depan anak-anak nanti kalau ada sekolahnya bagaimana. Makanya yang perempuan di sini
Jangan menikah sama pengangguran. Jangan menderita nanti kamu sama orang tuamu. Yang laki-laki, jangan kau menikah kalau belum punya pekerjaan. Di mana harga dirimu? Kan begitu. Kita ini berharga secara psikologi kalau engkau punya pekerjaan. Jadi jangan buru-buru kawin, itu maksudnya. Settle dulu lah baru berumah tangga. Nah sekarang usia makin bertambah, lewat kepala 3. Lalu saudara-saudari apa doanya? Doanya bukan lagi Tuhan kirim jodoh yang kaya dan ganteng. Ya siapapun Tuhan jadilah, termasuk si Muhammad Abdullah. Itu pernah kejadian, saya didatangi seorang guru sekolah minggu yang saudara-saudari bayangkan ini guru sekolah minggu ini. Jauhlah dari guru sekolah minggu yang di sini ya. Bahwa karena usiamu bertambah, jodoh belum datang, lalu kemudian kamu seperti dia. Usia 30 lebih dia menikah, tapi suaminya meninggal, ya usianya hampir 40 tahun saja. Dan dia merasa berdosa saudara-saudari, oh jangan-jangan Tuhan menghukum saya ini sehingga suamiku meninggal muda. Dia datang kepada saya nangis-nangis saudara-saudari, kenapa kau nangis? Dia bilang, iya mungkin Tuhan marah kepada saya. Kenapa Tuhan marah padamu? Pak aku guru sekolah minggu, tapi aku menjadi mu'alaf. Jangankan guru sekolah minggu, pendeta juga ada menjadi mualaf saya bilang. Karena apa? Karena saudara-saudari memang dia belum sungguh-sungguh pendeta, belum sungguh-sungguh hamba Tuhan. Lalu apa yang terjadi padamu? Suamiku meninggal dunia di usia yang relatif muda 40-an. Mungkin Tuhan marah kepada saya. Ya sudahlah, Tuhan Maha Pengampun saya bilang. Bertobat kau. Akhirnya dia pun saudara-saudari kembali kepada Kristus Tuhan. Yang hadir di sini rata-rata orang muda, saudara-saudari, masa depanmu ke depan masih panjang, masih cerah. Tapi ingat nanti di tengah-tengah konteks Indonesia ini nggak bisa disangkal. Untuk naik ke atas dia lihat agamamu apa, bukan kualitasmu seperti apa. Kalau agamamu K, saudara-saudari sering mendapat hambatan, itu yang saya dengar. Lalu kemudian ada tawaran. Anda hanya bisa naik ke atas kalau mau meninggalkan yang kau imani. Goyah saudara-saudari. Karena apa? Karena tawaran jabatan itu. Lalu yang berikut mari kita lihat saudara-saudari apa pesan firman Tuhan. Jadi saya senang dengan lagu yang tadi ya. Yang mengatakan dalam Kristus Tuhan ku beriman, kita akan menang kelak. Tidak akan goyah itu maksudnya. Lalu kita lihat ayat yang ke-26 yang berkaitan dengan tema kita saudara-saudari tentang siapakah kita. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ada yang menarik. Dari Yohanes pasal 1, mari kita lihat dulu. Digunakan saudara-saudari soal identitas yang serupa. Akan tetapi ada yang menarik di sana. Cuma nanti pertanyaannya sejauh mana itu sungguh-sungguh saudara-saudari kita alami. Yohanes pasal 1 ayat 12, ini ayat yang populer sekali ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari ada muncul kata kuasa. Kalau engkau anak Allah, saya anak Allah, saudara-saudari dan kita hidup dalam ketaatan. Kuasa itu diberikan kepadamu dan kepada saya. Pertanyaannya, kuasa apakah gerangan itu? Dijawab dalam Markus pasal 3 ayat 15 dan Markus 6 ayat 7. Kata yang sama digunakan di sana kata kuasa, tetapi lebih spesifik lagi. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat. Saya lupa-lupa ingat saudara-saudari, apakah pernah saya di sini mengatakan ada menurut saya pengajaran yang tidak alkitabiah. Apakah gerangan itu? Pada suatu waktu datang seorang calon doktor kepada saya. Dia mau menulis disertasi di bidang pastoral. Lalu kemudian dia mengatakan, Pak Pendeta bisa enggak menjadi konsultan saya? Lalu saya jawab dengan senang hati, enggak usah kau bayar, saya bilang.
kita sesama pendeta. Biarlah pembimbing yang formal yang kau bayar, saya tidak usah. Tapi ada satu pertanyaanku, saya bilang, tentang apakah disertasimu nanti? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dia menjawab begini. Disertasi saya Pak Pendeta tentang karunia pelayanan pelepasan. Lalu saya tanya dia, tolong temukan, tunjukkan kepada saya kamu calon doktor. Kalau calon doktor itu bicara fakta, jangan bicara ninna tu ninna, saya bilang. Jangan bicara kata orang. Tapi tunjukkan kepada saya satu ayat saja, bahwa yang namanya mengusir roh-roh jahat itu, yang orang kesurupan diusir itu karunia. Tunjukkan sama saya ayatnya. Saudara-saudari, sampai botak kepala kita, gak akan kita temukan itu. Mohon maaf kalau kebetulan ada yang seperti itu ya. Tidak akan Anda temukan saudara-saudari. Karena kata yang digunakan bukan karismata, bukan karismaton, tapi eksosia. Saudara saya anak Allah dikasih kuasa itu. Bukan milik pendeta-pendeta sintua-sintua tertentu, bukan. Dan itu dibuktikan saudara-saudari di gereja-gereja karismatik. Emang siapa yang melakukan pengusiran setan di sana? Pendetanya? Tidak selalu, tapi sintuanya saudara-saudari. Tapi pelayan-pelayannya. Apa dasar Alkitabnya? Yang tadi itu saudara-saudari. Markus 3 ayat 15, Markus 6 ayat 7. Jangan sekali-sekali Anda berpikir atau mengatakan begini, wih itu kan karunia pendeta itu kan karunia situa itu. Saudara-saudari, itu tolong garis bawahi, tidak alkitabiah. Bedakan nanti 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10, itu baru bicara karismaton, karismata. Bukalah saudara-saudari interlinear Bible di Bible Hub, di situ muncul kata itu. Kata apa? Kata karismata atau karismaton, bukan eksosia. Artinya apa? Artinya kuasa itu saudara-saudari diberikan kepadamu dan juga kepada saya. Sehingga nanti kalau ada satu kosanmu, tetanggamu yang kesurupan, jangan lari kau. Tapi yang kau lakukan apa? Ingat pesan firman Tuhan, kuasa itu diberikan kepadamu, kamu yang mengusirnya. Enggak perlu ngundang pendeta, enggak perlu ngundang sintua. Kamu juga dikasih kuasa itu. Nah, cuman persoalannya adalah ini. Mengapa kuasa itu sering tidak aktif? Mengapa engkau dan saya ragu-ragu? Jangan-jangan saudara-saudari faktor penyebabnya adalah kita ini labelnya anak Allah, kita ini labelnya anak Tuhan, tapi perilaku kita masih perilaku kedagingan. Makanya banyak yang ragu-ragu saudara-saudari. Nah, kembali kepada pesan firman Tuhan itu, kenapa banyak yang ragu-ragu akan kuasa itu saudara-saudari? Karena jangan-jangan hidup kita belum mencerminkan anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Tentu maksudnya adalah Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5. Kalau hidupmu dan hidup saya masih seperti ini, enggak mungkinlah saudara-saudari kuasa itu nyata dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Kita akan ragu-ragu. Ayat yang ke-19 Galatia pasal 5, ini ayat yang populer. Kalau engkau anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus, maka jauhlah ini dari saudara-saudari. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah yang sudah sering masuk gereja, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Makanya banyak yang ragu saudara-saudari. Karena apa? Karena labelnya kita ini anak Tuhan, tapi perilakunya masih perilaku kedagingan.
Kita perlu bertobat saudara-saudari. Anda mungkin menjadi lagu favoritmu, lagu dengan judul Bukan Barang Fana. Bagian refrennya dikatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pertanyaannya, siapakah yang menuliskan lagu itu? Apakah dari agama sebelah? Tidak. Apakah dia orang Kristen? Iya. Akan tetapi hidupnya sebelum dia bertobat saudara-saudari, yang seperti yang dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi, kalau saya tidak salah ayat yang ke-20 saudara-saudari ya. Tetapi sampai 21, tetapi ketika dia sungguh-sungguh bertobat saudara-saudari, lalu dia memperlihatkan perilaku indikator sebagai anak-anak Tuhan. Mari periksa diri kita masing-masing. Sejauh manakah engkau dan saya sungguh-sungguh saudara-saudari sudah menunjukkan indikator-indikator bahwa sebutanku anak Tuhan, perilakuku pun juga perilaku anak Tuhan, bukan seperti kata pantun yang satu ini. Di lapangan Falatehan ada permainan tong setan. Janganlah kita sebutannya anak-anak Tuhan, tapi perilaku kita seperti anak-anak setan. Perilaku kita masih dalam kedagingan saudara-saudari. Kalau demikian halnya tentu engkau dan saya akan mengalami keraguan-raguan. Tentang kuasa itu memang diberikan kepadamu dan kepada saya. Lalu kita lihat saudara-saudari bagian yang terakhir, ayat 29 itu ya. Apa janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita semuanya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah sama kita rupanya? Apa sih janji Allah kepada Abraham yang terus sampai kepada kita? Jawabannya sederhana, janji berkat. Tapi saya mau mengingatkan saudara-saudari supaya sebagai anak-anak Allah harus juga sabar menunggu jawaban janji Allah itu. Pernahkah Anda bertanya berapa belas tahun? Jadi kalau ada di sini yang sudah berumah tangga tapi masih belum punya keturunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan putus asa. Belajar dari Bapak Abraham. Saya hitung saudara-saudari dan di Alkitab itu dituliskan, tahukah Anda berapa belas tahun lamanya Abraham mendapatkan jawaban doanya ketika Allah mengatakan kepadanya, lihatlah bintang-bintang di langit, maka akan seperti itulah banyaknya keturunanmu. Pertanyaannya, emang berapa sih anak Bapak Abraham? Apa seperti bintang di langit? Tidak, satu aja. Ismail dari gundiknya, lalu Ishak. Kan begitu. Tapi yang seperti bintang di langit itu adalah generasi yang kesekian. Tahukah Anda berapa belas tahun dia menunggu jawaban itu saudara-saudari sampai Ishak lahir? Dia butuh waktu 15 tahun. Ketika Ismail berumur 15 tahun, Ishak itu dilahirkan. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, tentu ada juga janji Tuhan yang janji berkat itu yang jawabannya instan. Setelah Anda berdoa, Tuhan buka jalan. Kenapa tidak? Tapi kalau Tuhan belum jawab, jangan langsung goyah imanmu. Jangan langsung meragukan Tuhan, saudara-saudari ya. Ada satu lagu tadi yang menarik sekali saudara-saudari. Bagaimana Tuhan menjawab juga dengan instan doa permohonan dari yang disebut namanya Fanny J. Crosby. Yang tentunya seperti kita juga anak Tuhan, anak Allah. Lagu yang di nomor 5 saudara-saudari. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku. Di balik lagu ini saudara-saudari ada jawaban atas doa yang instan. Pada waktu itu Fanny J. Crosby mau pergi bermisi, tidak punya uang.
Dia butuh dana 10 US dollar. Tapi memang saudara-saudari, Fani ini seorang pendoa juga. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa si Anu itu punya talenta berdoa. Tidak ada yang namanya talenta berdoa. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah berdoa. Siapa itu? Kita semua. Tidak ada talenta berdoa. Yang ada adalah panggilan untuk kita, orang percaya anak Allah, harus setia berdoa. Lalu saudara-saudari, dia masuk ke kamarnya, kemudian dia berlutut, dia berdoa. Setelah selesai berdoa, ada yang ketuk pintunya. Dan dia bertanya, "Who are you?" Dijawab, "Saya hanya mau singgah saja. Ada yang saya mau berikan padamu." Fani J. Krosby mengenal semua suara penduduk di kampungnya itu. Dia buta semenjak kecil, tapi bukan semenjak lahir. Ya, waktu sakit kecil mungkin pengobatan salah jadi buta lah dia. Tapi Tuhan kasih talenta, ini baru talenta. Untuk apa? Menulis syair. Yang syair itu oleh musisi dibikin notasinya. Lahirlah lagu ini, "All the way my Savior lead me." Di jalanku ku diiring. Dia terima amplop. Dan saudara-saudari, dirabanya. Uang itu kan ada timbul hurufnya kan. Jadi jangan sekali-sekali membohongi orang yang buta. Kalau kau kasih sedekah, ini Pak saya kasih kau 50.000, dia pegang itu. Ah bukan 50.000, ini cuma 5.000, ini kan begitu ya. Dibohongi aku. Lalu dia raba. Tahukah saudara-saudari berapa dalam amplopnya itu? Seperti doanya. Dia terima 10 US dollar, lalu dia kembali masuk ke ruang doanya. Dan saudara-saudari, lahirlah lagu yang tadi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika dia panduku. Janji berkat saudara-saudari juga dialamatkan kepadamu dan kepada saya. Karena itu yang paling penting adalah mari kita semakin berserah. Mari kita semakin berlutut kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan pasti buka jalan. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan pantun yang terakhir. Mengingatkan engkau dan saya bahwa kita ini memang adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Ada desa Hatunduhan, ada desa Sialang Buah. Kalau kita taat sebagai anak-anak Tuhan, iman kita pastilah tidak mudah goyah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Ada begitu banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus di sekitar kami. Tuhan ingatkan kami untuk memperlihatkan iman yang teguh itu, tidak mudah goyah itu. Karena itu tak berikan kekuatan kepada kami untuk semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan, sumber kekuatan. Agar kami seperti kidung pujian kami akan menang kelak. Kami bukan anak-anak Tuhan yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang luar biasa pada saat ini. Tapi juga ingatkan kami untuk memperlihatkan tanda-tanda kami sebagai anak-anak Allah. Yaitu dengan hidup kami yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh. Yang tentunya Tuhan Yesus berbuahkan buah-buah Roh itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Aku
menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.